Dan untuk para madam sama para baba, tolong kasih kami hadiah haji atau enggak umroh gitu loh. Jadi ya kalau emang misalkan kami ini sengaja dari Indonesia, ya mudah-mudahan ada rezekinya juga lebih ya. Tapi kesempatan kami selagi di sini, selagi mengabdi untuk baba sama mama sama madam, tolong kasih kami hadiah berupa umroh atau enggak haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Sumping di channelnya Teh lagi. Kumaha dalam sadayana. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Selalu dimudahkan segala urusannya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, aku di video kali ini mau jawab suatu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Katanya gini, sebetulnya jadi TKW itu mitos atau fakta sih bikin ketagihan? Coba menurut teman-teman, menurut para suhu, mitos atau fakta jadi TKW itu? Jadi ketagihan lah. Jadi TKW itu ketagihan, mitos atau fakta? Menurut pengalaman sendiri ya, masing-masing ya. Kalau untuk pengalaman aku pribadi, terus terang, jadi TKW itu nagih, apalagi kalau misalkan posisi dalam keadaan masalah. Intinya masalahnya itu uang sih nomor satu ya. Ibarat kata kita mau bikin rumah harus ada uang, kita mau lunasin hutang harus ada uang, mau beli sawah, mau nyekolahin anak harus dengan uang. Solusinya untuk aku pribadi mungkin para teman-teman yang di sana yang notabene tuh yang ya lulusan, ada yang SD, terutama aku sanawiyah. Jadi dan terutama di Indonesia itunya pokoknya harus tamatan SMA, harus berijazah S1, baru dapat kerja bagus, baru dapat gaji UMR, dan itu pun bahkan tidak menjamin. Keluaran SMA pun sekalipun anak kemarin mau kerja ke Alfa, mau kerja dengan gaji UMR ke pabrik, misalkan ke garmen, itu pun harus ada uang sokongan. Hello Indonesia. Jadi apapun diuangin gitu, apapun dihalalin. Sekolah sampai SMA, keluar SMA mau kerja, masih juga harus dikasih uang ke orang dalamnya, itu disogok. Kalau nggak disogok nggak bisa kerja. Ujung-ujungnya ya ART yang simpel, tapi kebanyakan notabene ya untuk dari kampung, kadang tuh aduh keluaran SMA kemarin tuh ngambil keluaran SMA tuh jurusan kebidanan, jurusan perbang, kemarin kuliahnya tuh jurusan jurusan A, jurusan B, karena mentok di ijazah, malu dengan ART. Jadi misalkan dari kampung, karena anaknya itu keluaran SMA, lulusan kebidanan, mau kerja ke pabrik ini, mau kerja ke pabrik itu, mentok harus ada uang lagi ke dalamnya, bahkan mentok tidak keterima. Ya udah, kasih solusi untuk ART aja, itu untuk pengalaman pribadi dia. ART halal kok. Misalkan di Tangerang ya, daerah Tangerang, aku selalu masukin yang mau kerja ART itu kebanyakan anak-anaknya itu yang lulusan SMP, bahkan lulusan SD. Karena apa? Karena mereka yang mentok minim, karena mereka tidak sekolah, jadi ya udah ART aja. Tapi untuk keluaran SMA, mereka tuh malu karena keluaran SMA dengan titel jurusan kebidanan, jurusan perbankan, jurusan apalagi tuh jurusan-jurusannya itu.
apalagi yang sarjana kuliah. Jadi malu dengan ART, malu dengan kerja ART itu, malu mereka itu. Why not? Why not? Kenapa tidak? Ya karena mereka ngerasa malu. Sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerjanya ART. Halal Habibi, halal ART. Karena ego kalian aja malu dengan ijazah SMA. Daripada nganggur misalkan, daripada masuk ke pabrik, mau kerja ke garmen aja harus pakai uang sogok. Nah, balik lagi ke TKW. Kami dengan ijazah rendah, apalagi dengan usia lanjut di atas 35, bahkan di atas 40 juga masih bisa jadi ART. Yang penting niat, fisik, dan mental. Masya Allah, tabarakallah, itulah ya hebatnya orang luar negeri itu, terutama Saudi. Mereka tuh menerima ART dari Indonesia, dari Filipina, dari Kenya, dari manapun mereka tuh nerima, welcome. Tidak mandang ijazah, tidak mandang, terutama ya karena kan modal juga kan, tidak ada modal. Tanpa modal mereka modalin, mereka biayain paspor pas segala macam yang butuh tenaga kita nih. Tidak memandang umur, tidak memandang ijazah, tidak melihat ijazah kita nih ijazah apa, bahkan mungkin tidak sekolah juga diterima, yang penting tidak buta huruf, bisa membaca lah istilahnya. Tidak memandang kulit, warna kulit, tidak memandang agama, yang penting tidak kelihatan cacat, ya enggak? Kulit, warna kulit tidak memandang mereka, bahasa pun mereka tidak memandang. Calon ART ini nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, AEO, blank, ya udah welcome, yang penting kami ini butuh tenaga kalian. Tuh hebat kan jadi TKW. Makanya para ibu-ibu, khususnya aku pribadi, solusi tepat istilahnya ya, terutama ini pengalaman pribadi aja. Di saat down, di saat kesini pinjaman gak ada, di sini buntu istilahnya, ini permasalahan maju terus, berjalan terus, tidak ada solusi lain kecuali ya nekat jadi TKW. Terutama yang X, aku dijamin deh mereka tuh yang X itu karena udah mentalnya udah kuat ya, karena udah pernah, bahasa tidak diragukan lagi, masalah kerja tidak diragukan lagi, ya udah ada masalah liar cus terbang dari liar cus terbang dari. Itulah hebatnya jadi TKW, teman-teman. Makanya untuk aku pribadi pun fakta bahwa jadi TKW itu nagih. Karena apa? Di saat aku punya permasalahan, pokoknya mau usaha tidak ada modal, mau kemana, mau menjalankan bisnis juga, ada bisnis tanpa modal katanya, berjalan seiring waktu, dibiayain. Ya kalau lancar perjualannya, sedangkan ini tagihan harus berjalan. Uang masuk harus ada tiap hari, bahkan tiap bulan. Kita ngandelin bisnis tanpa modal, dimodalin sama orang. Kita ngejualin produk mereka. Tapi kan bertahap Habibi. Tidak instan. Kita butuh pelanggan, kita butuh bla-bla ini itu segala macam. Sedangkan yang kita butuhkan sekarang ini ya pemasukan yang tiap hari harus ada buat jajan sekolah, tiap bulan harus ada yang wajib. Makanya solusi tepat untuk aku itu ya jadi TKW. Karena apa? Gak usah ada modal. Umur juga walaupun umur udah berlanjut masih oke. Yang penting fisik dan niat dan mental. Jadi itulah yang berijazah SMA, yang berijazah sarjana,
mungkin ya di luar sana masih mikir aja di TKW. Karena apa? Mereka itu menganggap tabu TKW ini. Hina. Hinanya apa? Sekarang tuh udah merdeka kok. Apalagi sekarang alhamdulillah gajinya juga udah dinaikin. Bahkan apa tuh namanya, mereka itu memandang pahlawan devisa itu lebih mulia daripada pejabat yang koruptor. Jelas. Kita nih masuk ke sini, calon majikan kita nih bayar ke perusahaan yang di sana. Pasti ada pajaknya. Pasti ada pemasukan buat negara juga. Karena itu mahal mereka beli kita nih TKW ini. Karena ya buat pemasukan ke sini, buat pemasukan ke situ, buat bikin paspor aja 300.000 misalkan ya. Tapi harus bayar sekian. Itu buat siapa? Buat negara, buat para pejabat. Gitu. Makanya si bapak itu bilang BPKMKI apa tuh, ya Allah astagfirullah takut salah aku nanti. Jadi bilang berterima kasih kepada pahlawan devisa. Ya harus dong. Ya gitu teman-teman. Pokoknya TKW itu nagih. Kerja di luar negeri itu nagih. Apalagi kita bermasalah, apalagi berpendidikan rendah seperti aku hanya kelulusan sanawiyah atau SMP ya. Bahkan yang sarjana aja, yang berpendidikan sarjana aja, yang kuliah aja banyak ke negara lain. Misalkan kebanyakan ke Hong Kong, ke ASEAN ya. Karena saking sulitnya di Indonesia itu. Saking apa-apa serba mahal, tapi pemasukan tidak ada. Gitu loh teman-teman. Makanya yang udah sukses aja masih ketagihan. Apalagi yang misalkan ya, yang berangkat pertama pernah gagal, misalkan dapat majikan yang pelit, dapat majikan yang tidak diharapkan, maksudnya dapat nasib yang kurang baik gitu. Tapi dengan kebutuhan, dengan keadaan ekonomi, masih aja nekat berangkat lagi untuk yang kesekian kalinya. Itulah yang aku maksud nagih. Fakta, kan mitos lagi. Karena emang kebutuhan. Gitu loh teman-teman. Jadi yang nasib baik sekalipun masih nagih untuk kerja ke luar negeri. Karena itu benar-benar ya di negara kita ini Indonesia, apalagi yang berpendidikan rendah, berumur udah lewat dari 25 tahun, udah palingan kerja ke ART. ART di Indonesia berapa sih? Tangerang aja 1.800.000, Bekasi 2 jutaan. Capeknya sama aja gitu. Jadi dengan keterbatasan ijazah, umur, ya mereka terutama aku ya lebih memilih ya jadi TKW walaupun pengorbanannya jauh dari keluarga. Mengadu nasib benar-benar kita nih awalnya nggak tahu dapat majikannya gimana, dapat majikan baik atau pelit atau gimana, benar-benar mengadu nasib gitu loh teman-teman. Ya untuk pertama berangkat gagal misalkan, nagih ya berangkat lagi. Di saat misalkan berangkat pertama berhasil, kadang nagih lagi, udah kebeli sawah, udah kebangun rumah, sawah belum nih, berangkat lagi. Udah sawah udah nih, kepengen mobil, berangkat lagi. Jadi seperti itu. Ya itulah manusia. Tidak ada habisnya, tidak pernah ngerasa puas dengan ekonomi, dengan uang, dengan kebutuhan. Udah mau ini, kepengen ini. Udah punya ini, kepengen ini. Gitulah teman-teman. Ya pokoknya teman-teman ya semoga berkah aja ya teman-teman. Misalkan kalau emang teman-teman niat berangkat, pertama berangkat diniatkan dari rumah, mudah-mudahan saya berangkat, pertama berangkat mudah-mudahan berhasil. Gitu aja ya teman-teman.
Intinya misalkan niatnya kita mau bayar hutang, ya mudah-mudahan dengan berangkatnya saya kontrak 2 tahun, mudah-mudahan bisa melunasi hutang. Dengan berangkatnya kontrak 2 tahun, mudah-mudahan saya bisa bangun rumah. Pokoknya seperti itu aja ya teman-teman. Intinya ya, jadi TKW itu nagih sesuai kebutuhan. Dan makanya Masya Allah, terima kasih untuk para baba, para madam di ujung Arab, pokoknya di Saudi, di Kuwait, di Abu Dhabi, di semua negara Arab. Dan terutama terima kasih juga untuk misalkan untuk Mister, untuk Mrs. yang di daerah ASEAN yang menerima kami PMI ini, yang menerima kami TKW ini tanpa kalian ini menanyakan ijazah kamu apa, lulusan kamu apa, pendidikan terakhir kamu apa, usia kamu berapa sebenarnya. Tanpa kalian tuh menanyakan hal yang itu, kalian itu hanya cukup tenaga kami saja. Itu alhamdulillah dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk baba, untuk madam semuanya yang udah menghajikan kami, yang mengumrohkan kami, mengasih gaji kami tepat waktu, ngasih kami fasilitas yang selayaknya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semua dan manusiakan kami selayaknya manusia. Walaupun kami mengadu nasib dari Indonesia ke sini, bermodalkan fisik, bermodalkan hanya tenaga, bermodalkan hanya mental. Tolong dan tolong perlakukan kami selayaknya manusia. Misalkan ada di luar sana yang teman-teman yang ada nasibnya yang misalkan yang majikannya, please tolong kasih kami makanan, bebaskan kami makanan. Tolong, kami ini mengadu nasib ke negara kalian ini, ya buat apa? Buat ngasih makan keluarga kami di Indonesia. Buat kami melunasi hutang kami yang ada di Indonesia. Kami terlilit hutang ya gara-gara kebutuhan. Gitu, atau gara-gara apa? Gara-gara misalkan gagal bisnis. Ya hutang mau gimana lagi? Kita nih kewajiban umat muslim harus bayar hutang. Gitu teman-teman ya, pokoknya ya benar-benar bersyukur aja kalau misalkan teman-teman udah berangkat, udah menetap, udah menjadi TKW di Arab kah, di Hongkong, dimanapun berada, yang udah punya majikan yang baik, super baik, yang ngasih kalian haknya yang benar-benar Masya Allah ya baik gitulah. Versi kalian baik seperti apa, versi aku baik seperti apa, kita nih masing-masing. Toh misalkan 1000 kebaikan, jangan sampai melupakan satu kesalahan dari mereka. Intinya kalau misalkan kebaikan mereka 24 jam wifi, makanan oke, gaji oke, misalkan ada satu kesalahan cerewet apa, oke tutup aja. Toh lebih banyak kebaikan mereka daripada yang tidak baik dari mereka gitu loh teman-teman. Pokoknya baik, insya Allah baik semua. Pokoknya kalau emang misalkan cita-cita kalian belum tercapai, pertahankan itu majikan yang baik. Jangan dulu pulang sebelum tercapai cita-cita. Tapi ingat, dengan perjanjian, dengan kesepakatan, kalau emang udah berumah tangga, dengan kesepakatan sama suami, yang kalau yang emang belum berumah tangga atau gimana ya tetap kesepakatan antara dua belah pihak sama keluarga kita gitu teman-teman. Makanya ya pertahankan. Kalau benar-benar kita ini dapat majikan dengan baik, insya Allah dengan kita nambahnya kontrak, pasti dan yakin gaji juga akan nambah, fasilitas juga akan lebih enak daripada sebelumnya. Kita kan berjuang benar-benar dapat majikan baik itu kita berjuang. Karena apa? Karena kita udah ngasih yang terbaik buat mereka, pasti mereka juga akan ngasih terbaik juga buat kita. Gitu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman, aku doain semoga teman-teman dapat rezeki yang barokah selama kita kerja di sini berapa tahun pun teman-teman. Habis kontrak nambah lagi, itu kan sesuai keinginan teman-teman ya teman-teman. Aku buat sendiri aja, mudah-mudahan kontrak aku 2 tahun kelar, tidak ada halangan apapun dan dapat rezeki yang barokah. Teman-teman juga semoga dapat rezeki yang barokah ya teman-teman. Hajat teman-teman terkabul semuanya,
Berkah dalam artian apa? Berkahnya kita nih misalkan tujuannya apa? Mudah-mudahan tidak ada halangan sedikit pun. Tujuannya kepengen bikin rumah. Sekeluarga kita nih tidak ada yang sakit. Pokoknya tidak ada cobaan, tidak ada bala dan cobaan untuk keluarga kita. Jadi hajat kita nih untuk kepengen bikin rumah, ya udah bikin rumah aja, tidak ada kiri kanan, tidak ada pokoknya halangan apapun, yang pinjam uang kah, yang naudzubillah yang sakit kah, musibah kah, ini kah, ini kah. Jadi uang untuk jatah kita bikin rumah tuh belok. Nah itu yang bikin barokah teman-teman. Makanya mudah-mudahan hajat teman-teman terkabul dan rezeki barokah teman-teman. Misalkan teman-teman tujuannya kepengen beli sawah, nah sawah tersebut tidak akan ada halangan apapun, suatu saat tidak akan terjual demi kebutuhan misalkan hal yang lainnya. Mudah-mudahan sawah tersebut bisa sampai kita nih ngebiayain anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Mudah-mudahan semoga segala hajat teman-teman terkabul dan dapat rezeki yang barokah ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau emang niatnya melunasin hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Allah bantu melunaskan hutang kita semua ya teman-teman. Pokoknya tidak ada yang mungkin bagi Allah kalau emang Allah menghendaki apa yang menjadikan hajat kita. Oke teman-teman, pokoknya Allah subhanahu wa ta'ala ngasih yang terbaik buat kita. Nah oke teman-teman, di kita aja ya kebanyakan yang jualan cilok, yang jualan somai, mereka tuh banyak yang jadi bos tuh dasar kebanyakan tuh lulusan SD, lulusan SMP. Karena apa? Mereka tuh berani merintis dari nol. Karena mereka tidak ada gengsi. Justru yang keluaran sarjana S1, S2, mereka memilih ya kantoran karena detail. Karena mereka juga mikir-mikir gitu. Ya itulah bedanya. Makanya untuk aku pribadi fakta ya. Fakta. Jadi TKW itu nagih. Bahkan mungkin bukan aku aja. Boleh teman-teman komentar para suhu ya. Aku aja kadang lihat ya. Pahlawan devisa yang usianya udah 45, 50. Mereka masih berjuang buat keluarga. Karena apa? Apalagi yang udah memilih TKW ini karena apa? Tidak ada persyaratan yang memberatkan. Yang penting fisik, sehat. Itulah teman-teman. Apalagi yang udah berpengalaman, udah berangkat lagi. Banyak kok di kampung aku juga kayak gitu. Liur-liur berangkat lagi. Gitu teman-teman. Makanya gak usah memandang rendah TKW ini. Gak usah malu pun jadi TKW. Oke, sampai di sini dulu ya curhatannya. Semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Tidak lupa juga aku doakan selalu teman-teman. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga selalu dikabulkan hajatnya. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalin jejak, insya Allah aku akan main ke tempat kalian. Ke channelnya maksudnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.